didukung oleh karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak Pak, itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, pur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih.
panas terjadi barusan ya kan ya. Kita melihat ada debat yang hangat, panas, atau saya tidak tahu itu benar-benar panas apa tidak nanti. Iya, tapi saya cukup menikmati begitu ya, Cukup adu menikmati argumentasi antara terkait dengan keduanya. pajak ya. Iya. Sebetulnya kalau lihat yang tadi itu ada seperti apa namanya itu posisi yang tertukar begitu ya. Yang satu lebih kalem, yang tiga malah sukanya nyerang gitu loh kan. Ini kan agak ketukar kayaknya posisi gitu. Padahal Oke. orang menyangkanya satunya yang akan banyak menyerang, tiganya mungkin akan Baik. kurang lebih sama lah dengan Ya. dua itu, cuman dengan ada sedikit kelebihan gitu. Ya. Kenyataannya kalau kita lihat dari debat-debat tadi, Oke. 3 dengan 2 itu yang justru seling kali adu argumen lah kira-kira begitu. Itu Bang Rey melihat soal strategi, tapi saya ingin bertanya ke Mbak Nina, substansi soal pajak. Pajak itu kan sensitif ya Mbak ya. Kalau semua orang dipajakin pasti tidak suka sebetulnya kalau boleh memilih. Yang disampaikan tadi itu menjawab masalah kita Indonesia soal pajak atau seperti apa kalau menurut Anda? Yang jelas tax ratio itu kan sekarang sekitar 10,5% itu menurun kan dari katakanlah 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir begitu ya. Artinya apa? Tidak mudah untuk melakukan program, katakan tax amnesty sekalipun, itu tidak sukses untuk menaikkan tax ratio sehingga awalnya kan mau ke 20% gitu. Ya. Jadi bayangkan 10 tahun yang lalu bicara mau 20%, sekarang malah 10% gitu kan. Jadi artinya tadi dikatakan 23% dari mana begitu. Lah 23% itu dijawabnya dengan membentuk badan penerimaan pajak. Semacam Dipisahkan dengan RS yang di Amerika Serikat ya, itu mungkin ya dipisahkan maksudnya ya? jadi revenue-nya itu dipisahkan dari kalau sekarang di bawah kan Menteri Keuangan, sekarang dikeluarkan menjadi badan yang langsung bertanggung jawab pada presiden. Ya, tapi kalau kita melihat secara logika itu kan baru kotaknya ya, jadi baru office-nya. Yang kita bicarakan behavior dari orang yang mau bayar pajak gitu kan. Ini yang nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin dalam arti 5 tahun apa iya bisa kalau 23% seperti Pak tadi sampaikan Pak Mahfud kan, 23% itu apa? Coba jelaskan. Nah, itu nggak dijawab. Jadi yang dijawab adalah akan dibuat office, tapi apakah office itu langsung menjamin akan menaikkan? Ya belum tentu kan, karena kita tahu selama 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir lah kita tarik gitu ya, nggak mudah menaikkan rasio pajak kepada PDB. Kenapa yang realistis berapa sebenarnya kenaikan? Bukan realistis, kita bandingkan dengan tetangga kita atau di kawasan itu yang kira-kira 20% kan. Kita punya kan 10% itu jauh sekali, bahkan menurun ya rate-nya 10 tahun terakhir. Itu kan mengkhawatirkan dalam artinya walaupun pertumbuhan kita tinggi, tapi pajak kita itu revenue-nya tidak naik secara rasio. Gitu kan. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Artinya kita harus bayar dari mana pengeluaran kita, utang terus, maka utangnya tumbuh deras. Nah ini yang nggak keluar kan, ujungnya itu adalah utang membengkak karena target pajak secara rasio itu tidak tercapai. Maksudnya Mbak Nina, maaf saya mau sederhanakan, maksudnya banyak warga negara Indonesia yang tidak suka bayar pajak atau mengemplang begitu ya? Yang kata-kata mengemplang itu kan sebetulnya kan kita tahu besar sekali masalah pajak. Dulu ada Gayus, setelah Gayus ada siapa lagi gitu. Jadi besar sekali yang mau ditarget oleh Pak Mahfud kan sebetulnya, dan juga seluruh audiens tentang ekonomi itu tahu sekali bahwa pajak itu hal yang sulit dicapai, bahkan sudah punya tax amnesty 2 kali nggak tercapai juga. Jadi berarti program untuk menjaring pajak nggak boleh di kebun yang sama, harus memperluas ekspansi kepada basis pajaknya ya. Jadi jangan hanya menaikkan rate kan, tetapi menambah orang yang bayar. Nah jumlahnya naik, tapi ternyata rasionya nggak, berarti kan ada terlalu banyak lah katakanlah pembebasan pajak kah gitu. Jadi sumber-sumber pajaknya malah berkurang pada saat kemarin kan kita kasih insentif, artinya pajaknya dipotong lagi. Jadi kan dilema di pajak itu adalah pemerintah ingin kasih insentif untuk sektorial, pajaknya yang dipotong, misalnya rumah, mobil gitu kan. Pada waktu COVID itu ya? Itu jelas kan, jadi revenue pasti itu. Tapi dari segi penguasaan bagaimana Mbak Nina menilai? Dari apa? Dari segi penguasaan isu dan masalah, bagaimana Anda menilai? Kalau ini saya lihat jawabannya sebatas berhenti, tadi yang saya katakan on the surface, jadi berhenti pada ya mari kita buat institusi baru yang namanya Badan Penerimaan Pajak terpisah dari Menteri Keuangan. Jadi masih wacana besar begitu ya? Jadi wacana besar yang kalaupun office itu ada, tapi behavior, perilaku orang bayar pajaknya berubah nggak? Perilaku orang yang menarik pajaknya, ya gayusnya itu kan, kalau di masa lalu kita sebut gayus-gayus gitu kan, itu masih begitu nggak begitu? Karena walaupun ada sistem yang katanya pakai pajak itu, dan seterusnya, kalau behavior pelaksananya masih korup, ya seperti yang Pak
Mahfud kan maunya ke arah sana 2-3%, sulit gitu ya. Oke. Gitu. Itu jadi isunya sebetulnya di situ, tapi yang dijawab sebatas office-nya dibuat gitu. Oke. Dan saat ini juga bergabung sudah bersama kami melalui sambungan telepon ada Heru Dewanto, Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud yang saat ini juga masih dalam perjalanan menuju ke studio untuk bergabung bersama kami karena ditunggu oleh pendukungnya juga di sini. Mas Heru, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Heru, tadi kami baru saja menghadirkan cuplikan adu argumentasi antara Pak Mahfud dengan Mas Gibran soal perpajakan yang cukup panas dan panjang begitu ya. Yang rasio tadi ya. Yang rasio tadi. Nah itu Mas Heru mungkin bisa menceritakan bagaimana rancangan yang kemudian disarankan oleh tim ketika ada memang kesempatan untuk saling bertanya gitu. Adakah isu-isu tertentu begitu yang memang kemudian disiapkan untuk melakukan penyerangan terhadap lawan? Karena ini pertanyaannya sebenarnya diajukan oleh Pak Mahfud kepada Gibran. Mas Heru. Ya, kita kan juga mau tahu gitu ya strategi dari paslon-paslon yang lain gitu. Seperti juga paslon yang lain juga ingin tahu strategi atau visi-visi dari kami. Nah, kami menemukan angka 23% tax ratio yang disampaikan oleh mereka pada paslon nomor 2. Dan itulah ini keinginan tahuan dari kami gitu. Itu kok bisa sampai 23% gimana? Sementara target pertumbuhannya lebih rendah dari kita kan, kita kan 7%. Nah ini kan ada ketidakkonsistenan lah. Tidak sesuai begitu ya. Karena ya artinya kalau kita kan punya semakin besar ya pertumbuhan ekonomi, semakin banyak pajak yang bisa didapatkan oleh pemerintah. Tapi isunya kembali kepada tax ratio tadi kan. Disitulah maka Pak Mahfud kan sudah punya jalannya. Ya dia pasti menyinggung masalah mafia pajak dan lain sebagainya. Nah sekarang masyarakat kan butuh trust gitu ya. Bagaimana masyarakat membayar pajak sementara para petugas pajaknya banyak yang ditahan karena melakukan kegiatan melanggar hukum, ya kan? Nah inilah yang pertama-tama ingin ditertibkan oleh Pak Mahfud, ya melakukan reformasi hukum, menegakkan hukum sehingga masalah pajak ini bisa ditegakkan sehingga masyarakat punya kepercayaan yang tinggi terhadap petugas pajak dan terhadap pajaknya itu sendiri. Kalau menurut Mas Heru, tadi jawaban Mas Gibran itu cukup menjawab atau bagaimana menurut Anda? Mas Gibran tadi kan menjawab dengan membuat badan penerimaan negara ya. Yang salah juga menyebut badan penerimaan pajak. Nah, kalau badan penerimaan negara dijelaskan lagi tadi pajak sama bea cukai. Gitu. Tapi ini kan hanya bicara mengenai institusi, ya, tapi tidak menjawab pertanyaannya. Yaitu bagaimana bisa mencapai tax ratio sampai 23%. Itu yang dikejar sama Pak Mahfud, ya, dan itu belum terjawab bagi kami. Baik. Mas Heru mungkin bisa diceritakan juga proses persiapannya begitu untuk Pak Mahfud itu seperti apa? Karena tema pajak ini adalah tema yang cukup berat begitu dan ketika kita melihat adu argumentasi yang masih nyambung gitulah ya antara pertanyaan dengan jawaban begitu ya. Ya itu tergantung dari perspektif juga sebenarnya. Tapi paling tidak kalau kita tahu dari latar belakangnya Pak Mahfud yang memang sebenarnya adalah pakar hukum begitu dan kemudian harus beradu argumentasi soal pajak, rasio pajak dan lain sebagainya. Sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh Pak Mahfud? Nah ini keuntungannya seorang ahli hukum. Ya, saya kebetulan bukan ahli ya, tapi saya bidangnya adalah teknik ya, insinyur. Nah ini kan cenderung lebih terbatas. Kalau terhukum itu, di dunia teknik ada, dunia pajak ada, dunia segala macam aspek sektor kan ada, ada hukumnya. Nah dengan pengalaman Pak Mahfud yang sekian panjang, baik itu di yudikatif, eksekutif, dan juga di legislatif, sehingga wawasan dan pengetahuan Pak Mahfud sangat luas mencakup semua aspek, termasuk aspek pajak. Ya. Bahkan aspek-aspek yang tadi ditanyakan oleh Mas Gibran, misalnya masalah CCS, carbon storage tadi, kan dijawab juga oleh Pak Mahfud ya, walaupun itu menyimpang dari tema debat. Ya kan itu tema debat
di sektor energi. Atau mungkin Mas Gibran menyangka CCS itu masih di tema debat bukan energi mungkin. Tapi kan itu tema debat energi dan dibawa ke sini. Tapi Pak Mahfud juga tetap bisa menjawab dengan jelas dan tidak salah. Ya kan, bahwa harus dilakukan saat pembuatan naskah akademik dulu dan seterusnya. Baik. Nah, kalau ditanya persiapannya saya kemarin juga ditanya, saya bilang persiapannya ya makan cukup, tidur cukup, olahraga cukup, supaya segar untuk menjawab pertanyaan. Oke, jadi segeralah bergabung bersama kami di sini untuk kemudian kita lanjutkan nanti diskusinya. Tapi terima kasih sekali lagi, Mas Heru, tetap bertahan ya Mas, melalui sambungan telepon kami tunggu kehadirannya di sini. Baik, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Oke. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, live event debat Cawapres 2024 kami lanjutkan sesaat lagi.